Oke ya, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Supervisi dalam Keperawatan, yang beranggotakan saya sendiri Aura Melati, Indah Sari, Silmi Maulia Hasri, dan Vera Mekurningsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vera Mekurningsi. Supervisi dalam keperawatan. Pengertian supervisi. Menurut Prajudi Atmosudiro 1982, supervisi diartikan sebagai pengamatan atau pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya rutin. Menurut Swansburg 1999, supervisi adalah suatu proses kemudahan sumber-sumber yang diperlukan untuk penyelesaian tugas-tugasnya. Sedangkan menurut Tora Krohn 1987, supervisi adalah merencanakan, mengarahkan, membimbing, mengajar, mengobservasi, mendorong, memperbaiki, mempercayai, mengevaluasi secara terus-menerus pada setiap perawat dengan sabar, adil, serta bijaksana, sehingga setiap perawat dapat memberikan asuhan keperawatan dengan baik, terampil, aman, cepat, dan tepat secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan dari perawat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudari Indah. Tujuan supervisi. 1. Mengordinasi staf dan pelaksana keperawatan. 2. Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugasnya agar menyadari dan mengerti terhadap peran, fungsi sebagai staf dan pelaksana asuhan keperawatan. 2. Melatih staf dan pelaksana keperawatan. 4. Memberikan pelayanan kemampuan staf dan pelaksana keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Manfaat supervisi. 1. Dapat lebih meningkatkan efektivitas kerja. Peningkatan ini erat kaitan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bawahan, serta makin terbinanya hubungan dan suasana kerja yang lebih harmonis antara atasan dan bawahan. 2. Dapat lebih meningkatkan efisien kerja. Peningkatan ini erat kaitan dengan makin berkurangnya kesalahan dan dilakukan bawahan, sehingga pemakaian sumber daya, tenaga, harta, dan sarana yang sia-sia akan dapat dicegah. Menurut Aswar 1996 dalam Nur Salam 2007. Langkah-langkah supervisi. Yang pertama, prasupervisi. A. Supervisor menetapkan kegiatan yang akan disupervisi. B. Supervisi menetapkan tujuan. Yang kedua adalah pelaksanaan supervisi A. Supervisor menilai kinerja perawat berdasarkan alat ukur atau instrumen yang telah disiapkan. B. Supervisor mendapatkan beberapa hal yang memerlukan pembinaan. C. Supervisor memanggil Katim dan PA untuk mengadakan pembinaan dan klasifikasi permasalahan. D. Pelaksanaan supervisi dengan infeksi, wawancara, dan memvalidasi data sekunder. Yang terakhir, pasca supervisi 3F. A. Supervisor memberikan penilaian supervisi F. B. Supervisor memberikan feedback dan klarifikasi. C. Supervisor memberikan reinformation dan follow-up perbaikan. Baiklah,
Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Pertanyaannya kami batasi dulu 10 pertanyaan. Jika masih ada waktu, kami buka kembali. Untuk yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya. Ya, Nadila, silakan. Izin bertanya, mengapa perlu dilakukan supervisi dalam praktik pelayanan keperawatan? Ini Mbak Nabila. Izin bertanya. Izin bertanya, saya Regi. Jelaskan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan supervisi keperawatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa sajakah faktor yang mempengaruhi supervisi keperawatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Jelaskan mengenai ruang lingkup supervisi keperawatan. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk kelompok 3. Apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang supervisor? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Yulika Disti Hapsari. Bagaimana tugas-tugas rutin yang harus dilakukan oleh supervisor setiap harinya? Terima kasih. Izin bertanya, saya Alvina Karati, apa sajakah sasaran yang harus Maaf, hal ini boleh diulangi lagi pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Oktaviani. Izin bertanya, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari kegiatan supervisi klinis keperawatan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yohana. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan agar tujuan supervisi dapat terwujud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Siti Anjeli. Izin bertanya, jelaskan apa saja sasaran yang harus dicapai dalam supervisi. Izin, Gadis, itu tadi pertanyaanku. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintami. Izin bertanya sebelumnya, mengapa supervisi itu sangat penting untuk dilakukan? Sekian. Oke, sebentar ya. Bapak cut dulu ya. Bapak bingung ini tiba-tiba langsung pada nerocos semua ya. Mana moderatornya? Siapa tadi moderatornya? Bapak? Mbak Aura. Tadi Mbak Aura belum ini kan, belum di moderator tuh, maaf ya. Jadi moderator tuh harus sikap. Ini terus terang Bapak sampai nggak sempat nyatet siapa-siapa yang bertanya kan itu. Semuanya sudah semangat nerocos semuanya gitu ya. Sisi lain bagus teman pasti, cuman moderator harus ya, yang bertanya pun harus ngikutin arahan moderator dulu. Moderator nanti membuka ruang pertanyaan untuk berapa penanya dulu, ya dibatasi kan. Ini gaya kelompoknya ini kalau kayak gini kan. Nah, jadi nanti moderator yang nentuin, kan banyak tuh pada izin bertanya. Jadi siapa moderator nentuin siapa yang dikasih kesempatan bertanya. Terus bertanya, sebutkan nama, salam, nama, ya. Bapak bingung nih, sumpah. Baru mau nulis Nabila, pertanyaannya apa, udah semuanya izin bertanya. Jadi Bapak makanya ketawa-ketawa itu. Bingung jadinya, apa yang harus Bapak catat gitu kan.
Ya, semoga kelompoknya sempat nyatet. Itu berapa coba yang tertampung pertanyaannya? Baik, Pak. Sudah 10 pertanyaan. Wah, oke. Cut dulu ya. Udah banyak banget itu. Ya, cut dulu. Baik, Pak. Kasihan kelompoknya. Jadi untuk semuanya ke depannya ya, sisi lain terus terang Bapak sangat-sangat senang dengan antusias kalian untuk belajar, pengen tahu gitu kan. Di samping sisi lain memang itu untuk mencari nilai ya. Namun kita harus menggunakan mekanisme peraturan yang ini gitu ya. Ada moderator. Moderator itu fungsinya kan untuk memimpin jalannya presentasi. Jadi nanti itu haknya moderator. Silakan moderator Mbak Aura membuka pertanyaan, apa misalnya 5 pertanyaan dulu untuk sesi pertama. Tapi ini kan udah diborong langsung 10. Oke, kita tutup tapi ya. Ditutup dulu Mbak Aura untuk sesi pertanyaannya. Udah maksimal, udah 10. Jadi nanti ke depannya ya. Jadi ke depannya nanti untuk kelompok-kelompok berikutnya itu yang bertanya tolong melalui moderator. Jadi moderator nanti yang menentukan siapa yang dikasih kesempatan bertanya. Dan ada pembatasan. Ini jujur nanti mohon nanti saat menjawab. Tadi sampai Bapak Makato. Maaf bisa diulang Mbak Nadila. Enggak tergubris suara Bapak. Langsung pada masuk izin bertanya semua gitu ya. Jadi Bapak sampai sekarang belum bisa mencatat siapa yang bertanya tadi dari 10 orang dan pertanyaannya apa. Jadi mohon nanti saat menjawab disebutkan siapa yang bertanya dan pertanyaannya ya, biar Bapak bisa ngikutin nanti untuk bisa apa namanya melakukan supervisi kan, supervisi ya. Jadi Bapak nanti akan supervisi proses diskusi tanya jawab kelompok 3 ini. Oke, silakan Mbak Aura. Baik, terima kasih Pak. Dan terima kasih juga untuk pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaannya sudah kami tutup ya. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Nadila, Pak. Pertanyaannya, mengapa perlu dilakukan supervisi dalam praktik pelayanan keperawatan? Sebentar.
Karena tujuan dari supervisi adalah pemenuhan dan peningkatan pelayanan pada klien dan keluarga yang berfokus pada kebutuhan, keterampilan, dan kemampuan perawat dalam melaksanakan tugasnya. Apakah Saudari Nadila sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih, Vera. Ya, sama-sama. Izin Pak, izin menjawab pertanyaan dari Cintami, yaitu mengapa supervisi sangat penting dilakukan. Menurut saya, supervisi itu sangat pentinglah dilakukan karena supervisi keperawatan merupakan kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh supervisor, mencakup masalah pelayanan keperawatan, tenaga kerjaan, dan perawatan agar pasien mendapat pelayanan yang bermutu setiap harinya. Apakah jawaban saya dapat diterima, Cintami? Bisa. Terima kasih, Aura. Sama-sama. Izin menjawab, Pak, pertanyaan dari Tri. Pertanyaannya, seorang supervisi harus memiliki kemampuan dalam satu, memberikan pengarahan dan petunjuk yang jelas sehingga dapat dimengerti oleh staf dan pelaksanaan keperawatan. Dua, memberikan saran, nasihat dan bantuan kepada staf atau pelaksana keperawatan. Tiga, memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat kerja staf dan pelaksana keperawatan. 4. Proses kelompok, dinamika kelompok. 5. Memberikan latihan dan bimbingan yang diperlukan oleh staf dan pelaksanaan keperawatan. 6. Melakukan penilaian terhadap penampilan kinerja perawat. 7. Mengadakan pengawasan agar asuhan keperawatan lebih baik. Apakah Tri sudah mengerti? Baik, terima kasih atas jawabannya, Indah. Baik, sama-sama Tri. Sebentar Mbak Indah. Mbak Indah tadi pertanyaannya siapa? Tri siapa? Tri Oktaviani, Pak. Oktaviani. Bisa diulang pertanyaannya? Seorang supervisi harus memiliki kemampuan dalam Supervisi harus memiliki kemampuan dalam memberikan pengarahan. Iya, pertanyaannya apa? Pak, ini pertanyaannya. Apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang supervisor? Oh, gitu. Makanya aku bilang. Apa saja kemampuannya ya? Pak. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut. Ya, sama-sama, Pak. Izin menjawab pertanyaan Dwi, Pak. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari kegiatan supervisi klinis keperawatan? Jawabannya, faktor pendukung. Hal-hal yang mampu meningkatkan pelaksanaan supervisi klinis keperawatan terhadap kepatuhan penerapan SOP pemasangan infus oleh perawat pelaksanaan baik dari segi internal supervisor, karakteristik perawat pelaksana, kebijakan, hingga peran manajer keperawatan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu hal-hal yang beresiko menghambat pelaksanaan supervisi klinis keperawatan terhadap kepatuhan penerapan SOP pemasangan infus oleh perawat pelaksana baik dari segi internal supervisor, karakteristik perawat pelaksana, kebijakan, hingga peran manajer keperawatan. Baik, bagaimana Dwi? Baik, terima kasih Silmi dan kelompoknya.
Pertanyaan dari Irfan Fahriza. Apa saja faktor yang mempengaruhi supervisi keperawatan? Supervisi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat pada perawat. Faktor-faktor tersebut berupa usia perawat, tingkat pendidikan perawat, gaya kepemimpinan kepala ruang, dan pengalaman kerja perawat yang menjadi hambatan dalam supervisi yang dilakukan kepala ruang. Apakah jawaban saya bisa diterima, Irfan? Baik, terima kasih Aura. Sama-sama. Izin menjawab, Pak, pertanyaan dari Yulika. Tugas-tugas rutin yang harus dilakukan oleh supervisi setiap harinya. 1. Sebelum pertukaran shift 15-30 menit, mengecek kecukupan fasilitas, peralatan, sarana untuk hari itu. Mengecek jadwal kerja. 2. Pada waktu mulai shift 15-30 menit, mengecek personil yang ada, menganalisis keseimbangan personil dan pekerjaan, mengatur pekerjaan, mengidentifikasi kendala yang muncul, mencari jalan supaya pekerjaan dapat diselesaikan. 3. Sepanjang hari dinas, 6-7 jam, mengecek pekerjaan setiap personil, dapat mengarahkan, instruksi, mengoreksi, atau memberikan latihan sesuai kebutuhannya. Mengecek kemajuan pekerjaan dari personil sehingga dapat segera membantu apabila diperlukan. Mengecek pekerjaan rumah tangga, mengecek kembali pekerjaan personil dan kenyamanan kerja terutama untuk personil. Berjaga-jaga di tempat apabila ada pertanyaan, permintaan bantuan, atau hal-hal yang terkait. Mengatur istirahat personil,
mendeteksi dan mencatat problem yang muncul pada saat itu dan mencari cara mudahnya. Mengecek kendali kecukupan alat atau fasilitas sarana sesuai kondisi operasional. Mencatat fasilitas atau sarana yang rusak kemudian melaporkan. Mengecek adanya kejadian kecelakaan kerja, menyiapkan dan melaporkan secara rutin mengenai pekerjaan. Dalam sehari 15 sampai 30 menit. Mengobservasi suatu personil atau area kerja secara kontinu atau 15 menit. Melihat dan seksama hal-hal yang mungkin terjadi seperti keterlambatan kerja, lamanya mengambil barang, kesulitan pekerjaan, dan lain sebagainya. 5. Sebelum pulang, membuat daftar masalah yang belum teratasi dan berusaha untuk mencegah personal tersebut keesok harinya. Pikirkan pekerjaan yang telah dilakukan sepanjang hari dengan mengecek hasilnya, kecukupan materi dan peralatan. Lengkapi laporan hari sebelum pulang. Membuat daftar pekerjaan untuk harinya, membawa pulang, mempelajari di rumah sebelum pergi bekerja kembali. Apakah Saudara Yulika mengerti? Baik, terima kasih Indah. Sama-sama Yulika. Mohon maaf Mbak Indah, pertanyaannya Yulika tadi apa ya? Tugas-tugas rutin yang harus dilakukan oleh supervisi setiap harinya. Tugas-tugas rutin supervisor. Oke, lanjut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Anissa Fitri. Jelaskan apa saja ruang lingkup supervisi keperawatan. Ruang lingkup supervisi keperawatan yang pertama area asuhan keperawatan, yang kedua area Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Anissa Fitri. Jelaskan apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup supervisi keperawatan. Yang pertama yaitu area asuhan keperawatan. Yang kedua area personil keperawatan. Yang ketiga area sarana dan peralatan. Yang terakhir adalah pengembangan staf. Bagaimana Anissa Fitri? Baik, terima kasih Silmi. Sama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Regi, yaitu jelaskan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan supervisi keperawatan. Yang bertanggung jawab dalam supervisi keperawatan adalah kepala ruangan. Kepala ruangan bertanggung jawab dalam supervisi pelayanan keperawatan di unit kerjanya. Kepala seksi mengawasi pengawas keperawatan dalam melaksanakan tugas secara langsung seluruh perawat secara tidak langsung. Bagaimana Regi, apakah jawaban saya bisa diterima? Ya, bisa diterima. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Gadis dan Elvinda. Jelaskan siapa saja sasaran yang harus dicapai dalam supervisi. Yang pertama, pelaksanaan tugas sesuai dengan pola. Yang kedua, struktur dan hierarki sesuai dengan rencana. Yang ketiga, staf yang berkualitas dapat dikembangkan secara kontinu atau sistematis. Yang keempat, penggunaan alat yang efektif dan ekonomis. Yang kelima, sistem dan prosedur yang tidak menyimpang. Yang keenam, pembagian tugas, wewenang, dan pertimbangan objek atau rasional. Yang ketujuh, tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan kekuasaan, kedudukan, dan keuangan. Bagaimana Gadis dan Elvina? Ya, terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan tadi.
Minta maaf, tadi yang terakhir yang sempat terputus, pertanyaan siapa ya? Yang menjelaskan apa saja ruang lingkup supervisi tadi? Anissa Fitri, Pak. Siapa? Anissa Fitri. Iya, Pak. Udah selesai belum dijawab? Mohon maaf, Pak. Sebelum Bapak masuk kembali tadi ada 2 pertanyaan yang udah dijawab. Apakah mau diulang kembali, Pak? Ya, dari pertanyaannya Anissa Fitri. Tadi Bapak belum dengar jawabannya. Baik, Pak. Pertanyaan Anissa Fitri yaitu, jelaskan apa saja ruang lingkup supervisi keperawatan. Jawabannya, yang pertama area asuhan keperawatan, yang kedua area personil keperawatan, yang ketiga area sarana dan peralatan, yang terakhir pengembangan staf, Pak. Lanjut. Baik, saya akan mengulang kembali pertanyaan dari Redi tadi, yaitu jelaskan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan supervisi keperawatan. Yang bertanggung jawab dalam supervisi keperawatan adalah kepala ruangan. Kepala ruangan bertanggung jawab dalam supervisi pelayanan keperawatan di unit kerjanya. Kepala seksi mengawasi pengawas keperawatan dalam melaksanakan tugas secara langsung dan seluruh perawat secara tidak langsung. Izin menjawab pertanyaan dari Yuhana. Yuhana. Oke, Apa silahkan. saja yang harus dilakukan agar supervisi dapat terwujud? Yaitu pelaksanaan tugas keperawatan, penggunaan alat yang efektif dan ekonomis, sistem dan prosedur yang tidak menyimpang, pembagian tugas dan wewenang, penyimpangan atau penyelewengan kekuasaan, dan kedudukan dan keuangan. Apakah Saudari Yohana bisa dimengerti? Siap, bisa. Terima kasih, Vera. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Palini. Apa sajakah yang dapat menghambat pelaksanaan supervisi dalam keperawatan? Faktor penghambat, hal-hal yang berisiko menghambat pelaksanaan supervisi klinis keperawatan terhadap kepatuhan penerapan SOP, pemasangan impuls oleh perawat pelaksana baik dari segi internal supervisor, karakteristik perawat pelaksana, kebijakan, hingga peran manajer keperawatan. Apakah Palini sudah jelas? Pertanyaan terakhir dari Gadis dan Elvina, jelaskan siapa saja sasaran yang harus dicapai dalam supervisi. Yang pertama, pelaksanaan tugas sesuai dengan pola. Yang kedua, struktur dan hierarki sesuai dengan rencana. Yang ketiga, staf yang berkualitas dapat dikembangkan secara kontinu atau sistematis. Yang keempat, penggunaan alat yang efektif dan ekonomis. Yang kelima, sistem dan prosedur yang tidak menyimpang. Yang keenam, pembagian tugas, wewenang, dan pertimbangan objek atau rasional. Yang terakhir, tidak terjadi penyimpangan atau penyelewangan kekuasaan, kedudukan, dan keuangan. Bagaimana Gadis dan Elvinda? Terima kasih semua. Baik, sama-sama. Baik, teman-teman semua, apakah masih ada pertanyaan yang belum kami jawab? Jika ada pertanyaan dari teman yang belum kami jawab, mohon dihidupkan mikrofonnya ya. Mohon izin, siapa Mbak Aura? Minta siapa tadi yang menjawab ya? Vera ya. Mbak Vera bisa diulang jawaban Yuhana tadi. Ya, Pak.
Pertanyaan dari Yohana tadi, apa yang harus dilakukan agar supervisi dapat terwujud? Yaitu pelaksanaan tugas keperawatan, penggunaan alat yang efektif dan ekonomis, sistem dan prosedur yang tidak menyimpang, pembagian tugas dan wewenang, penyimpangan atau penyelewengan kekuasaan, kedudukan, dan keuangan, Pak. Pelan-pelan ya. Bapak mau nyatet dulu. Pelaksanaan tugas, penggunaan alat, sistem dan prosedurnya, Pak. Terus pembagian tugas dan pembagian tugas dan wewenang, penyimpangan atau penyelewengan kekuasaan, dan kedudukannya, Pak. Pembagian tugas, penyimpangan wewenang ya. Terus setelah penyimpangan wewenang apa tadi? Kekuasaan, Pak, atau dan keuangan. Setelah penyimpangan wewenang, keuangan. Iya, Pak. Enggak. Setelah penyimpangan. Kedudukan, Pak. Oh, kedudukan. Setelah kedudukan? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Terus yang terakhir tadi, yang gadis tadi, bisa diulang pertanyaannya? Mohon maaf Pak, Gadis dan Elvina pertanyaannya sama. Apa pertanyaannya? Jelaskan siapa saja sasaran yang harus dicapai dalam supervisi. Jawabannya adalah yang pertama pelaksanaan tugas sesuai dengan pola, yang kedua struktur dan hierarki sesuai dengan rencana, yang ketiga staf yang berkualitas dapat dikembangkan secara kontinu dan sistematis, yang keempat penggunaan alat yang efektif dan ekonomis, yang kelima sistem dan prosedur yang tidak menyimpang, yang keenam pembagian tugas, wewenang, dan pertimbangan objek atau rasional, yang terakhir tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan kekuasaan, kedudukan, dan keuangan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, jadi ada berapa penanya? Bapak bacain ya. Nanti kalau ada yang tidak tercatat, mohon diklarifikasi. Ada Nabila, ada Regi, ya. Terus Irfan, terus Cintami, Tri Oktaviani, benar nggak? Tri Oktaviani, Dwi ini Dwi siapa nih? Tri Oktavia, apa Tri Oktaviani? Tri Octavia, Pak. Tri Oktavia, Dwi-nya Dwi siapa? Ini Dwi siapa? Ada nama Dwi kan? Dwi Oktaviani Saputri. Oh, Dwi Oktaviani. Terus Yulika, Anissa Fitri, Yohana, Salimi, Gadis, dan Elvina. Tiada 12. Gadis dengan Elvina bagi 2. Ini Gadis dan Elvina 2 orang atau 1 orang? 2 orang, Pak. Oh, 2 orang. Iya, tadi berebutan pertanyaan. Ya? Jadi mungkin ada yang nggak kedengeran, jadi sama. Oh, gitu. Ya itu tadi ya. Kepikir kembar gitu kan. Oke. Atau satu Zoom gitu kan. Enggak ya? Oke. Enggak apa-apa. Izin. Baik, terima kasih untuk kelompok ya. Kelompoknya sabar ya. Kelompoknya sangat sabar. Jadi diberondong oleh teman-temannya, diem terima aja gitu ya. Ya, bagus. Oke, jawabannya sangat-sangat bagus ya. Mungkin nggak banyak nanti Bapak nambahin ya.
Artinya, tapi kita coba lagi. Kembali ke konsep supervisi ini sebenarnya sudah pernah Bapak singgung di pertemuan sebelumnya. Jadi kita kembalikan pada definisinya tadi ya. Jadi dengan banyaknya pertanyaan ini artinya teman-teman mudah-mudahan bisa memahami makna dari kegiatan supervisi, tujuan dan manfaat daripada supervisi. Ya. Tadi kelompok sudah menyampaikan yang namanya supervisi itu kegiatan merencanakan, mengarahkan, membimbing, mengajari, mengobservasi, mendorong, ya, memperbaiki, menilai, memberikan kepercayaan, melakukan evaluasi, ya. Jadi ini kegiatan yang sangat luar biasa, ya, dengan tujuan tadi, ya, dengan tujuannya sesuai dengan pertanyaan oleh Nabila, ya, sama pertanyaannya siapa ya, hampir sama pertanyaannya sebenarnya. Sebentar, aku cari. Pertanyaannya Cintami, ya, ini kan identik ya. Mengapa perlu dilakukan supervisi dalam praktek keperawatan? Sementara Cintami, mengapa supervisi dilakukan? Sama kan? Cuman beda bahasa aja. Jadi ini satu paket pertanyaan yang sama. Jadi tadi kelompok sudah menyampaikan dari serangkaian kegiatan merencanakan, mengarahkan, membimbing, mengajar, motivasi, mendorong, memotivasi, mengevaluasi, memberikan kepercayaan pada staf yang semata-mata goalnya adalah, tujuan akhirnya adalah meningkatkan mutu pelayanan. Ya, untuk meningkatkan mutu pelayanan. Kegiatan manajemen keperawatan melalui kegiatan supervisi ini ya tadi semata-mata bagaimana profesi perawat atau pelayanan keperawatan bisa maksimal, bisa optimal, dan konsumen atau pasien dan keluarga merasa terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan oleh perawat. Itu sebenarnya melalui serangkaian kegiatan tadi. Supervisor namanya orangnya yang supervisi ya. Orang yang melakukan supervisi adalah supervisor. Supervisor sebelum melakukan supervisi harus merencanakan dulu. Siapa yang mau disupervisi? Apanya yang mau disupervisi? Kapan dilakukan supervisi? Dengan cara apa supervisi dilakukan? Bagaimana cara mengevaluasinya? Di mana supervisi itu dilakukan? Itu direncanakan semuanya. Jadi namanya kegiatan supervisi ini bukan bim salah bim mendadakan, ya tidak direncanakan, tapi selalu diawali dengan perencanaan yang matang. Contoh, ya, ada keluhan dari pasien atau keluarga pasien bahwa perawatnya tidak responsif, perawatnya jarang datang. Kalau di bel udah 10 kali baru datang. Atau ada komplain perawatnya judes, perawatnya ketus. Nah, ini komplain. Manajemen akan membaca, akan menindaklanjuti komplain tersebut karena ini akan sangat berbahaya kalau diabaikan. Ini bisa konsumen tidak terpuaskan, konsumen akan lari. Dan akhirnya pelanggan akan hilang, akan berkurang. Nah, makanya di sini harus ada tindakan yang cepat, ya, terarah dan terukur dari seorang supervisor. Supervisor bisa dilakukan oleh siapapun di level manajerial, dari Katim, penanggung jawab shift, kepala ruangan, di atas lagi kasih perawatan, di atas lagi kabit keperawatan, di atasnya lagi direktur keperawatan, tergantung tipe rumah sakitnya, tergantung struktur yang ada di sana. Ya, oke, sekarang kita sederhana saja. Yang tadi yang Bapak contohkan, komplain dari pasien karena perawatnya judes, karena perawatnya kurang responsif. Kita ambil satu ruangan saja. Jadi kalau satu ruangan, satu bangsal, artinya dalam strukturnya itu paling tinggi adalah kepala ruangan. Ya, di bawah kepala ruangan ada penanggung jawab shift, di bawah penanggung jawab shift ada Katim. Oke. Ini sekarang kita mau bicara hierarki supervisornya.
Dapat komplain tersebut, kepala ruangan baca, kepala ruangan kumpulkan penanggung jawab shift dan ketua tim. Biasanya seperti itu. Nggak langsung ke staff. Ada rapat kecil antara kepala ruangan dengan Katim maupun penanggung jawab shift-nya. Disampaikan, ini ada beberapa komplain dari pasien atau keluarga pasien terkait dengan pelayanan perawat yang dirasakan tidak maksimal, sehingga mereka merasa tidak terpuaskan dengan adanya sikap yang tidak responsif dan judes. Nah, jadi kepala ruangan bisa mengutus penanggung jawab shift atau bisa kepala ruangan langsung melaksanakan supervisi ataupun menunjuk Katim. Silakan Katim, mohon ditindaklanjuti apa yang terjadi dengan staf kita. Jadi artinya kepala ruangan selaku top leader, top manager di ruangan tersebut memberikan pelimpahan kewenangan pada ketua tim untuk melakukan supervisi terhadap stafnya. Ingat, jadi ini yang harus selalu diingatkan, kegiatan supervisi bukan berarti kegiatan menghakimi, bukan berarti kegiatan mengadili, apalagi memberikan punishment pada staf kita. Jadi ini kebanyakan di lapangan salah kaprah, ya, supervisi kegiatan dilakukan dengan tujuan mencari kesalahan stafnya, dengan tujuan untuk menghakimi stafnya, dengan tujuan untuk memberikan hukuman pada stafnya. Itu keliru. Jadi nanti ini tidak akan berhasil supervisinya, dan tidak akan terbangun suatu kerja yang harmoni. Karena di benak pemimpinnya yang ada cuma bagaimana cara menghukum, bagaimana cara mengadili. Jadi nanti kepala ruangan, Katim harus mengubah pola pikirnya. Kalau kegiatan supervisi itu bukan untuk menghakimi, bukan untuk memberikan punishment pada stafnya, tapi untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, memperbaiki, dan mengevaluasi. Ada apa? Kenapa keluarga pasien komplain? Kalau dibilang ada laporan perawatnya judes. Cari tahu. Judesnya seperti apa? Apa jangan-jangan hanya karena tampangnya judes gitu kan, sehingga dinilai judes? Atau memang benar-benar kalau merespon pasien itu dengan ketus? Kalau pasien yang ngebel, kalau belum 10 kali belum datang menghampiri. Cari tahu itu. Kalaupun memang benar itu nyatanya, lagi-lagi ingat, jangan berpikir bagaimana memberikan hukuman, bagaimana memberikan sanksi pada staf. Tapi berpikirlah, seorang leader, seorang pemimpin dalam melakukan supervisi, kalau ada temuan tersebut, berpikirlah bagaimana cara memperbaikinya. Bagaimana cara mengubahnya dari yang tidak responsif, dari yang judes menjadi responsif, menjadi yang ramah tamah, penuh dengan senyum, humble, rendah hati dan memberikan pelayanan. Tuh. Rencanakan. Setelah tahu, oh ini benar, rencanakan kembali ke proses awal supervisi, rencanakan. Kapan akan dilakukan supervisi? Siapa yang akan disupervisi? Apakah semua stafnya? Apakah hanya orang-orang tertentu yang judes, yang tidak responsif? Kapan dilakukan? Dengan cara apa? Direncanakan semuanya. Sudah dapat waktunya, sudah direncanakan, misalnya hari Kamis tanggal 9, tanggal 9 ya. Kamis tanggal 9 jam 10 di ruang perawat, ya. Targetnya yang akan disupervisi adalah perawat A, B, dan C, misalnya 3 orang, misalnya. Siapkan bagaimana nanti cara mengevaluasinya, baru panggil, besoknya dipanggil, tanya. Ternyata memang benar dia. Jadi langsung sampaikan.
Ini kita ada komplain dari ini, bukan di sini kegiatan ini. Saya sebagai Katim dapat pelimpahan wewenang dari kepala ruangan bahwasannya untuk menindaklanjuti kegiatan ini, kegiatan adanya komplain dari pasien, keluarga pasien terkait pelayanan. Nah, kalau boleh tahu, tolong ceritakan dengan saya selaku Katim, apa permasalahan di antara kalian. Itu kegiatan supervisi. Bukan berarti, oh ternyata kamu orangnya yang rusak citra perawat di sini. Ika bertiga lah yang ternyata judes, yang ternyata tidak responsif. Nah, APKW bukan seperti itu. Tapi gali dulu. Ada permasalahan apa? Apakah itu setiap hari dilakukan? Apa hanya sewaktu-waktu saja? Ini untuk mencari tahu. Kalau misalnya hanya sewaktu-waktu, waktu itu aja, kemungkinan waktu itu ada masalah apa? Ada masalah di ruangan kah, dengan teman kah, dengan saya kah, dengan kepala ruangan kah, dengan pasien itu sendiri kah? Atau ada masalah pribadi di rumah sehingga dibawa ke tempat kerja, akhirnya efeknya ke pasien, ke pelanggan. Karena imbasnya. Kan banyak kayak gitu. Ya, dari rumah udah punya masalah, ribut dengan suami, habis berkelahi dengan pacar, besoknya dinas, moodnya udah rusak. Masuk dinas dengan bawa mood yang jelek, mood yang buruk. Datang-datang udah ketus dengan temannya. Temannya nanya, tumben, mukanya masem. Cewot, cerudik, tahu bayi. Nah, itu temannya kan responsif, dia menangkap, biasanya ramah, senyum, kok ini mukanya masem. Itu bagus teman kayak gitu. Tinggal sampaikan, saya lagi punya masalah. Jadi tahu, teman-temannya tahu, atasannya tahu, oh lagi ada masalah. Kemungkinan besar kalau punya masalah, biasanya atasan tidak akan memberikan kesempatan kalian staf untuk langsung ke pasien. Karena apa tadi? Responnya akan buruk. Masalah pribadi dibawa ke tempat kerja, imbasnya ke teman sejawat, ke teman kerja, ke pasien, ke keluarga pasien. Ya, bawaannya emosi aja, bawaannya meretang. Dan orang lain tidak tahu masalah kalian. Pasien nggak tahu menahu kalian punya masalah pribadi apa enggak. Yang mereka tahu, mereka dirawat, sudah bayar, maunya dilayani dengan baik. Jadi mereka nggak peduli kita punya masalah apa tidak. Mereka tahunya sudah bayar dan dilayani dengan baik. Mereka terpuaskan. Ya. Itulah kegiatan supervisi. Jadi lagi-lagi Bapak ingatkan, ya, yang mentang-mentang jadi kepala ruangan ada komplain seperti itu langsung dicari tahu siapa, langsung dimarah-marah, berikan punishment, berikan hukuman. Udah, laporkan dengan direktur supaya dipecat saja. Ini wah picik ya, jangan. Setiap orang pasti punya masalah ya. Jadi justru sebagai pimpinan harus mampu mereduksi, harus mampu mengurangi permasalahan itu. Jangan nambah masalah. Dia sendiri, staf kalian datang dari rumah udah punya masalah, berikan punishment itu nambah masalah. Nantinya kacau nantinya. Hanya dia asal-asalan kerjanya. Akan melakukan perlawanan. Tapi kalau kegiatan supervisinya dilaksanakan sesuai dengan definisi tadi, definisinya tidak ada di sana sebutkan supervisi itu mencari kesalahan-kesalahan. Supervisi itu dilakukan untuk menghukum, tidak ada. Memberikan punishment, tidak ada. Semuanya baik. Artinya supervisi itu dilakukan untuk memperbaiki semuanya. Ternyata memang dasar tabiatnya kalau ngomong judes, ya wataknya keras. Artinya ini rencanakan. Oh, kayaknya harus butuh pelatihan. Pelatihan bagaimana pelatihan komunikasi. Bagaimana komunikasi terapeutik. Dilatih ya, di training. Buat nanti lakukan rapat besar dengan semua kepala ruangan, biasanya naik ke atas ke level yang tinggi di atas kepala ruangan lagi, kepala ruangan menemuin misalnya kasih keperawatannya,
atau kabid perawatannya. Ini di ruangan saya ada 3 staf saya yang kayaknya memang bukan masalah ada ini, tapi emang dasarnya orangnya judes ya, kalau ngomong tidak pernah mikirin perasaan orang ya, ceplas-ceplos gitu kan. Ini pasien beda. Kalau kita temannya mungkin ini ya paling banter ya dia berantem gitu kan, tapi kalau pasien kan bisa kabur. Usulkan kayaknya perlu adanya pelatihan atau training komunikasi. Nanti bidang perawatan akan cari juga dari ruangan-ruangan lain. Oh, sudah terkumpul. Ternyata memang benar. Kok rata-rata mayoritas misalnya kan semua ruangan keluhannya pasiennya judes, pasiennya tidak responsif. Ternyata memang setelah hasil supervisi ditemukan, oh ternyata memang tabiatnya kalau ngomong judes ya itu tadi. Rencanakan lagi training komunikasi terapeutik. Bagaimana cara berkomunikasi dengan teman, bagaimana komunikasi dengan pasien, dengan keluarga pasien, di trainer, latihan. Jadi kalau memang seperti itu, jangan kasih kesempatan ke pasien. Ini bahaya. Di training dulu, kasih pelatihan dulu. Setelah pelatihan kasih, jangan langsung ke pasien. Kasih kesempatan dia bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman dulu ya di ruangan. Seperti itu sampai betul-betul dia bisa melakukan komunikasi dengan baik. Artinya komunikasinya betul-betul komunikasi terapeutik ya, dengan santun. Tahu komunikasi terapeutik? Sudah belajar? Sudah ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar apa itu komunikasi terapeutik, mestinya paham di situ kan. Jadi komunikasi yang dibangun, yang disampaikan, sederhananya komunikasi terapeutik itu perawat itu kalau berhadapan dengan pasien, kalau ngomong itu jangan asal nyeplos. Pikirkan setiap perkataan yang kita keluarkan ke pasien itu sebagai obat. Makanya terapi kan obat. Bahkan harapannya yang non-verbal pun itu harus diperbaiki. Bahasanya bagus, santun, terapeutik, tapi kalau non-verbalnya jelek juga tetap. Ngomongnya sih bagus, lemah lembut, tapi mukanya masem. Sama aja. Senyumnya tinggi sebelah. Ya, senyumnya nggak seimbang, nggak simetris. Senyum-senyum gimana ya? Senyum tinggi sebelah itu ya. Gitu ya, kali ya. Itu apa itu? Ngenyek ya. Tidak ikhlas senyumnya. Itu contoh ya, sebagai contoh seperti itu. Oke. Berikutnya jadi pertanyaannya Cintami, pertanyaannya Nabila ya. Sudah terjawab oleh kelompok, Bapaknya sekedar memperjelas saja. Jadi tadi intinya kenapa supervisi dilakukan? Ya, untuk memaksimalkan pelayanan pada pasien. Dengan tujuan pasien, keluarga pasien merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Sehingga tidak ada lagi komplain pasien, keluarga pasien terkait dengan pelayanan perawat terhadap pasien. Berikutnya, jelaskan si Regi ya. Regi. Ini Regi siapa ya lengkapnya ya? Regi Ardianti, Pak. Cewek, cowok? Regi, cewek. Cewek. Yang mana ya orangnya ya? Saya, Pak. Mana. Oh, Regi. Tak pikir cowok, mohon maaf ya Mbak ya. Tak pikir cowok, sorry. Jadi Ardianti ya. Kayaknya lebih enaknya Ardianti. Kalau Regi ini lebih ke cowok sih. Ardiantinya aja ya. Oke. Ternyata aslinya orangnya cantik ya. Gitu ya. Jadi tadi Regi Ardianti katanya jelaskan siapa yang bertanggung jawab dalam supervisi. Jadi kelompok sudah menjawab dengan baik ya. Jadi kegiatan supervisi ini berjenjang ya, dari level yang paling rendah mungkin Katim ya,